Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah, dan kita telah membahas 4 permasalahan penting yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Apa Zakaria? Mana suaranya? Yang pertama apa? Ilmu. Ya kalau tahu langsung dikeraskan suaranya. Yang pertama ilmu. Mengilmui tentang apa? Tentang Allah. Mengetahui tentang nabinya. Kemudian agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Lalu yang kedua apa? Yang wajib diketahui, dipelajari? Al-amalu bihi, mengamalkannya, mengamalkan ilmu. Yang ketiga apa Abdul Halim? Berdakwah. Kemudian yang keempat apa Zakaria? Bersabar. Apa dalil dari 4 permasalahan tersebut? Karena kita beragama Islam itu membutuhkan dalil. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan dalilnya, yaitu surat Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat 3. Dan nanti kita sering menjumpai dalam kitab-kitab beliau wadaliluhu dan dalilnya. Setelah menyampaikan sebuah materi lalu wadaliluhu dan dalilnya, maka mengajarkan kepada kita bahwasannya agama Islam itu dibangun di atas dalil. Tidak boleh sembarangan kita dalam berucap, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau berbicara yang kau tidak ada ilmunya. Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah engkau berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, surat Al-Asr yang ana rasa semua kita sudah menghafalnya. Ringkas, bahkan sebagian kita menjadikan surat tersebut sebagai surat andalan di dalam sholat-sholat. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aktsarun nasi fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Kebanyakan manusia lalai dari mentadabburi surat ini, menganggapnya sedikit sehingga mengabaikannya. Ketika mempelajari tafsir lupa dengan ayat-ayat yang ringkas seperti ini, memahami kandungannya, menghayatinya. Padahal nanti akan dibawakan oleh penulis juga, saking agungnya surat ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surat tarakafathum." Jikalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, tidak menurunkan surat-surat, kecuali surat ini saja, niscaya surat ini sudah mencukupinya. Karena saking mulianya, saking agung. Banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari berupa faidah, ilmu kehidupan, dan keselamatan kita di akhirat kelak. Wad dalilu ala hadhil masail al-arba', dan dalil atas 4 permasalahan ini qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala,
wal asri, demi masa. Terdapat silang pendapat di antara para ulama. Al-asr di sini maknanya apa? Ada yang mengatakan al-asr di sini maknanya ad-dahr, yaitu masa, waktu. 24 jam semuanya. Waktu secara umum. Dan ini yang sering kita jumpai di mushaf-mushaf ya, demi masa, demi waktu. Ada ulama tafsir yang mengatakan al-asr di sini yaitu demi waktu sholat asar, atau demi sholat asar ya, demi sholat asar. Karena pentingnya sholat asar gitu. Ini bagi ulama tafsir yang berpendapat bahwasanya wal asr adalah demi sholat asar. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian solat dan solat yang pertengahan. Solat apa itu? Asar. Jadi Allah memberikan perhatian lebih terhadap solat asar. Dan ini pendapat yang kedua yang mengatakan wal asri adalah demi solat asar. Pendapat yang ketiga, wal asri itu adalah demi waktu asar. Demi apa? Waktu asar. Dan ini juga senada dengan ayat-ayat yang lain. Wadduha, demi apa? Waktu duha. Benar gak? Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Maka wal asri, demi waktu asar. Tapi pendapat yang mendekati kebenaran, wallahu a'lam, dan ini yang dipegang oleh para ulama, wal asri itu adalah demi waktu, demi masa secara umum. Berarti apa yang bisa kita pahami? Allah memberikan perhatian lebih terhadap waktu. Karena sesuatu tidak akan dijadikan sumpah kecuali sesuatu tersebut sangat agung. Oleh karena itu kita nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Nggak boleh bersumpah dengan Rasulullah. Nggak boleh bersumpah dengan misalnya ya makhluk-makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Nggak boleh bersumpah dengan nama wali fulan, nama orang soleh fulan. Nggak boleh. Dan itu termasuk kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur dan melakukan kesyirikan. Atau melakukan kesyirikan. Maka para ulama mencari ilahnya, sebabnya. Kenapa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu kufur? Kenapa syirik? Karena sebabnya sesuatu tidak akan dijadikan sumpah kecuali sesuatu tersebut sangat ia agungkan. Berarti apa yang bisa kita pahami? Ketika seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah mengagungkan berlebih selain Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan apapun. Toh semua makhluknya, semua ciptaannya, nggak ada yang melarang. Allah yang maha berkuasa. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu. Berarti apa yang bisa kita pahami? Allah memberikan perhatian lebih terhadap waktu. Tadi karena sebelumnya kita sampaikan, sesuatu tidak akan dijadikan sumpah kecuali sesuatu tersebut sangat agung, sangat besar. Dan itu benar. Banyak dari kita yang melalaikan waktu. Ketika liburan, waktu gak kosong gak? Kosong. Apa yang biasa kita ucapkan? Bosan mau ngapain? Bener gak? Ya, bosan mau ngapain? Padahal kalau kita lihat Al-Quran, banyak yang belum kita baca. Oke lah udah kita baca, pernah kita menghataminya, tapi banyak pula yang belum kita tahu terjemahannya. Gak usah tafsirnya, terjemahannya masih banyak.
yang belum kita lakukan. Tafsir masih banyak yang belum pernah kita buka. Berapa ribu hadis yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kita para ulama berapa ribu kitab, berapa ribu jilid belum pernah kita baca. Kemudian kita mengatakan bosan mau ngapain. Bingung, gak ada pekerjaan. Maka benar perkataan Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. As-sihhah, nikmat kesehatan, dan waktu luang. Karena banyak manusia yang melalaikan waktunya. Oleh karena itu Allah memberikan perhatian lebih. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Al-asr. Gio, isim fi'il atau huruf? Isim, kenapa? Menerima al. Khalil, waw. Wal asri, wawnya itu isim fi'il atau huruf? Kenapa? Apa tanda huruf? Karena tidak bisa kemasukan atau tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Ahsantum. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua rugi. Kita semua binasa. Hancur kita. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang apa saja nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita bahas. 4 sifat. Jadi semua kita itu rugi pada asalnya. Semua manusia. Kok bisa semua, Ustaz? Kan al-insan di situ mufrad. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu bahasa. Karena al-insan, alnya di situ dia alif lam al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah. Sehingga dia dapat menempati kedudukan kullun. Kullun itu artinya apa? Semua kan? Setiap. Inna kullal insan. Sesungguhnya setiap manusia, semua manusia. Lafi khusrin. Benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Dan fi itu dia bermakna dzarf, tempat, menunjukkan di dalam, berarti di dalam kerugian, tenggelam dalam kerugian. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan penguat bahwasanya manusia benar-benar di dalam kerugian. Sadarilah oleh kalian, pahamilah oleh kalian, keluarlah kalian dari kerugian tersebut. Karena dalam ilmu balaghah, dan itu akan kita pelajari, semakin banyaknya taukid, semakin banyaknya penguat, itu menunjukkan banyaknya orang yang mengingkarinya. Banyaknya orang yang melalaikannya, menyelisihinya. Oleh karena itu, banyaklah didatangkan penguat. Penguat yang pertama apa di situ? Sumpah wal asri. Itu penguat yang pertama. Ya tentu ini penguat, ma'ruf insyaallah. Ketika ditanya, Abdul Halim, tadi malam kamu begadang ya? Enggak Ustaz, enggak begadang. Terus anak sholat tadi dengerin ini gini gitu kan. Terus kata Abdul Halim, demi Allah Ustaz. Nah, sumpah kan? Barulah anak yakin di situ. Itu penguat yang pertama. Penguat yang kedua mana? Ada yang tahu? Inna, itu penguat yang kedua. Sesungguhnya. Penguat yang ketiga yang di mana? Penguat yang ketiga itu pada lamnya, lafi, lam, lamul muzahlaqah. Penguat dia lamut taukid. Penguat yang keempat mana? Yaitu sumpah yang dihapus. Karena lamul muzahlaqah itu mengandung sumpah yang dihapus.
Penguat yang kelima yaitu pada kata fi. Jadi ada 5 penguat. Demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar sungguh benar-benar dalam kerugian, tenggelam dalam kerugian. Sadarlah gitu. Orang yang berakal ketika mendengar hal tersebut, dia akan sangat berusaha untuk meninggalkan dari kerugian tersebut, lepas dia dari kerugian tersebut. Maka ketika dia mendengar firman Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang dia pasang kupingnya baik-baik itu. Siapa nih? Saya nggak mau rugi, saya nggak mau binasa. Apa nih solusinya? Maka kata Allah solusinya yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Berilmu. Karena seseorang tidak akan meyakini. Iman apa? At-tasdiqut tam. Dan itu kita bahas nanti insyaallah dalam kitab Aqidah. Dan juga udah kita bahas secara singkat dalam tafsir As-Sa'di kan. Keyakinan. Orang gak akan yakin kalau dia tidak berilmu. Bener gak? Misal ana bilang, Khalil gak tahu nih, Khalil ini gelas ini harga 10.000. Terus kata Khalil, apa iya Ustaz? Memang harga 10.000. Gak ada ilmu kan? Gak bisa yakin deh. Tapi kalau Khalil udah tahu, atau mungkin Khalil punya warung gitu kan, punya gelas seperti ini memang harga 10.000. Ketika Anda bilang Khalil ini harganya gelas 10.000, iya Ustaz, saya yakin itu emang 10.000 karena saya juga jual, karena saya juga mungkin pernah lihat, karena dia sudah berilmu. Oleh karena itu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu apa? Berilmu. Ini dia solusinya. Wa amilus sholihat, dan beramal saleh. Itu yang kedua. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Itu yang ketiga. Wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Dan itu yang keempat. Inilah yang terkandung dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang 4 permasalahan yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Al-ilmu wal-amalu bihi, ad-da'watu ilaihi, as-sabru 'alal adafi, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa fi hadhihi suratil 'azimati al-hujjatu li hadhil umuri. Wa hadha huwa ad-dinu kulluhu. Fad-dinu kulluhu imanun wa 'amalun wa da'watun wa sabrun. Fa fi hadhihi suratil 'azimati al-hujjatu, maka di dalam surat yang agung ini terdapat hujjah lihadil umur, terhadap perkara-perkara ini, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Surat inilah di dalam yang terdapat hujjah akan 4 perkara tersebut. Wa hadha huwa ad-dinu kulluhu, dan ini dia adalah agama semuanya. Maksudnya semua isi agama Islam itu berputar pada 4 perkara ini. Bukan semua agama ya, agama Islam, Nasrani, Katolik, bukan itu. Nah, pentingnya ini kita belajar ilmu nahwu. Kok bisa? Karena ad-din di situ alif lamnya, alif lam al-ahdi dzihni. Nah, penting enggak di situ? Al-ahdi dzihni. Ya, ana bukan maksudnya ngeledek ini. Emang namanya al-ahdi dzihni. Al-ahdi dzihni itu ada alif lam yang terpikirkan di dalam otak kita. Misal, ana bilang, Ustadz di sini cuma ada Ustadz Didik. Terus tiba-tiba antum atau naudzubillah min dzalik lagi pada main gitu kan. Enggak benar lah. Naudzubillah min dzalik. Ya ana doakan ya, semoga kita lindungan dari itu. Semoga antum semangat berarti. Terus tiba-tiba Yusuf bilang, "Ja'al Ustadz, telah datang Ustadz," gitu kan. Al Ustadz gitu. Al di situ yang dimaksud siapa? Ustadz Didik. Itulah ahdi dzihni yang terpikirkan dalam hati, dalam pikiran. Jadi ad-din di sini yang terpikirkan dalam pikiran kita apa? Agama apa? Islam. Oleh karena itu, hadza huwa ad-dinu kulluhu, yaitu agama Islam semuanya, bukan semua agama, Pak. Semua agama apa kan? Astagfirullah.
Fad-dinu kulluhu imanun wa amalun wa da'watun wa sabrun. Maka agama Islam semuanya itu adalah iman, amal, dakwah dan sabar. Dan itu udah kita bahas ya. Imanun bil haqqi wa amalun bihi wa da'watun ilaihi wa sabrun 'alal adza fihi. Imanun bil haq, mengimani kebenaran. Kita ilmui dulu, pelajari, baru kita yakin, imani. Qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa aqdun bil janan yazudu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, itu kita pelajari. Iman terhadap kebenaran. Wa amalun bihi, dan mengamalkannya. Wa da'watun ilaihi, dan mendakwahkannya, menyuruh manusia untuk menuju ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Wa sabrun 'alal adza fihi, dan bersabar atas gangguan di dalamnya, di dalam berilmu ya, dalam belajar butuh kesabaran. Ini kita bahas ya. Dalam mengamalkan, dalam berdakwah. Wan nasu kulluhum fi khasaratin, dan manusia semua mereka tenggelam di dalam khasarah, kerugian, kebinasaan. Khasarah itu kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Oh, kalau antum benar-benar perhatikan ini, antum catat kan, bisa ini jadikan khutbah, bisa jadikan materi kajian, atau mungkin ketika antum selesai pulang kan, liburan semester, antum sampaikan kepada sanak kerabat antum, buat ada ya saling menasehati gitu. Antum bacakan, wush, ajib sekali itu, masya Allah. Gio kan nanti pulang ke Riau, tiba-tiba, wah. Alladzina istasnahumullahu, ya illal ladzina, yaitu orang-orang yang istasnahumullahu. Istasna, apa istasna? Mengecualikan ya, orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Fajami'u bani Adam fi khusranin, semua anak Adam berada dalam kerugian. Wa ala tariqil halaki, dan berada di atas jalan kebinasaan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Fahaulai humur rabihun wa humus su'ada'u, maka mereka ini, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Rabih, rabihun. Anas, jamid atau mushtaq? Daribun, rabihun, qatilun, sajidun, raki'un, shaimun, rabihun. Jamid atau mushtaq? Mushtaq, oke. Mushtaqnya apa jenisnya? Isim fa'il, ahsan. Wa humus su'adau, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia, yaitu yang memiliki 4 sifat tersebut: beriman, ya, berilmu, beramal, dakwah, dan bersabar. Beruntung, bahagia.
Waqad aqsamallahu ala hadza biqaulihi wal asri, dan sungguh Allah telah bersumpah atas ini dengan wal asri, demi waktu, demi masa. Wa huwa shadiqu, dan Allah Subhanahu wa taala benar. Wa in lam yuqsim walakin aqsama litakidil maqami, walaupun tidak bersumpah, akan tapi Allah bersumpah untuk menguatkan kedudukan waktu. Ala kulli hal terdapat perselisihan. Wal asri, ada yang mengatakan itu dia Allah nggak bersumpah dengan waktu, atau ya kayak tadi apa, waktu asar, salat asar. Jadi Allah nggak bersumpah dengan itu. Tapi Allah bersumpah dengan sesuatu yang dihapus. Tapi itu pendapatnya kurang benar. Yang benar, Allah bersumpah memang dengan waktu. Kalau ditanya kok Allah bersumpah dengan selain nama Allah, ya karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah. Wallahu Subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa min khalqihi. Di situ dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Wallahu Subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa min khalqihi fala ahada yatahajjaru alaihi. Wallahu Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa min khalqihi. Aqsama yuqsimu apa artinya? Bersumpah. Habli, yuqsimu apa, isim fil atau huruf? Fil apa? Ahsan. Kenapa? Ada huruf mudhara'anya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya, khalqihi. Ana mau tanyain. Azam, khalqihi ada berapa kata di situ? Khalqihi ada berapa kata? Hah? Bukan huruf. Kata. Kata itu misalnya kayak ana, itu kata. Baitun, zaidun, qamisun, itu kata. Ada dua kata ahsan. Apa aja itu? Khalq dan satu lagi apa? Hi, ahsan. Oke, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Fala ahada yatahajjar. Maka enggak boleh, maka tidak ada seorang pun yang melarangnya. Tahajjara yatahajjar itu melarang. Alaihi, atas Allah. Fa aqsama bis sama'i dzatil buruji. Maka Allah bersumpah dengan langit yang memiliki bintang. Buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Wa aqsama bis sama'i wat tariq, dan Allah bersumpah dengan langit dan tariq. Wa bid-duha, dan dengan duha, wa bisyamsi wa duhaha, dan dengan syams dan ad-duhaha. Wa bil-laili idza yaghsha, dan dengan malam apabila menutupi. Wa bin nazi'ati wa ghairi dzalik. Ya Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki, toh semua makhluknya. Adapun kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Li'annal makhluqati tadullu ala 'azamatihi wa ala annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadati. Li'annal makhluqati, ya ana minta, ya ana ingatkan selalu itu. Ketika antum enggak tahu harokatnya, diharokatkan. Harokatkan saja. Enggak tahu terjemahnya, terjemahkan. Biasa itu tahun pertama nanti banyak coretan. Tahun kedua udah mulai bersih, tahun ketiga bersih. Karena udah bisa kan, udah bisa baca kitab, udah banyak mufradat yang udah dia ketahui. Ya kayak makhlukat ini. Antum mungkin ketika masih awam banget gak tahu ini bacanya apa ya, makhlukat. Ya, ketika ada mim, kha, lam, waw, qaf, alif dan ta. Bisa aja antum baca, bisa aja mikhluqat, bisa aja mihliuqat, bisa aja gak? Bisa. Tapi ketika antum mendengar Ustaz Fahmi bacanya makhluqat, oh berarti kalau ketemu ini makhluqat lah bacanya gitu. Harakatkan itu. Tadullu ala 'azamatihi. 'Azamatihi. Jadi jangan baca idza,
Aldi. Jadi kalau menemukan seperti itu azamah, ya, ala azamatihi. Nah, itu penting ya. Lama-lama insya Allah bisa. Nanti ketika udah selesai buku muhtarat, nanti antum praktek baca kitab. Insya Allah. Yassarallahu umurana. Li'annal makhluqat, karena bahwasanya makhluk itu menunjukkan atas keagungan Allah. Kokohnya gunung menunjukkan akan kokohnya yang menciptakannya. Indahnya bulan purnama, bintang-bintang yang rembulan di atas langit menunjukkan penciptanya lebih indah lagi, dan sebagainya. Wa ala annahu subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Ya mungkin kalau bagi kita penuntut ilmu tuh tauhid ma'ruf, Ustaz, udah sering kita dengar gitu. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah saja, kayak bosan ya. Tapi kalau itu antum sampaikan di orang awam, wah Masya Allah, sangat berharga bagi mereka. Karena masih banyak dari mereka itu yang beribadah kepada selain Allah, memberikan sesajian, meminta hajat mereka kepada pohon keramat di desa banyak sekali. Ya antum jangan bosan, semangat dan tumbuhkan niat antum, tumbuhkan. Ketika anak selesai belajar di sini, pengen belajar lagi sampai nanti universitas ke Yaman, ke Arab Saudi kan, kemudian antum pulang, wah anak pengen berdakwah, anak pengen buat pondok pesantren. Anak dulu waktu SMP itu begitu, anak pengen buat pondok pesantren yang besar. Tapi belum terlalu matang kan. Tapi pas anak ke Yaman itu, wah anak pengen nanti Indonesia ini pengen buat markis besar gratis gitu kan. Tumbuhkan ya. Antum ini orang-orang pilihan, jangan sia-siakan itu. Ingat antum orang pilihan, spesial antum, spesial. Oleh karena itu jangan antum cemburu sama orang-orang di luar sana yang bergelimangan dengan harta, pergaulan bebas, enak ya, pacaran ini itu, jalan-jalan itu. Jangan cemburu. Antum itu orang spesial, pilihan. Allah menginginkan kebaikan kepada antum, kepada kita semua. Kehidupan dunia ini sementara. Kita lanjut. Wa ala anna subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadah wa aqsama biha, dan Allah bersumpah dengannya. Li bayani idhami. Idhami di sini baca idhami karena enggak ada tak marbutohnya. Sya'ni hadhil makhluqat allati tadullu ala wahdaniyatihi. Untuk libayani ya, untuk menjelaskan keagungan sya'ni hadhil makhluqat, makhluk-makhluk ini, allati tadullu ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan atas keesaan Allah, wa annahul mustahiqu lil ibadati wahdah, dan bahwasanya Allah berhak diibadahi semata. Wa ammal makhluqu falaysa lahu ay yuqsima illa bi rabbih fala yuqsima wala yahlifa illa billahi. Itu dia. Wa ammal makhluq, adapun makhluk, falaysa lahu, maka tidak boleh baginya ay yuqsima, untuk bersumpah, illa bi rabbih, kecuali dengan Rabbnya. Fala yuqsima wala yahlifa illa billah, maka tidak boleh bersumpah dan tidak boleh yahlif, iqsam, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, ya sama itu ya. Wala yajuzu ay yahlifa bil anbiya wala bil asnami wala bil salihina wala bil amanati wala bil ka'bati wala bi ghairiha. Wala yajuzu lahu, enggak boleh baginya, ay yahlifa bil anbiya, bersumpah dengan para nabi. Dan ini masih sering kita dengar ya. Mungkin antum pernah mendengar. Demi Allah, demi apa lagi? Rasulullah, itu banyak itu, hati-hati itu syirik. Demi Allah, demi Rasulullah, hati-hati syirik itu. Enggak boleh. Wala yajuzu lahu yahlifa bil anbiya wala bil asnam, dan tidak juga dengan berhala-berhala. Wala bis salihin, dan tidak juga dengan orang-orang saleh. Wala bil amanah, dan tidak boleh juga dengan amanah. Nah, ini banyak sekali kita dengar di Arab sana ya.
demi amanah, bil amanah wal amanah. Wala bil Ka'bah, dan tidak boleh juga dengan Ka'bah, wala bi ghairiha, dan tidak juga dengan selainnya, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal wajibu 'alal muslimi, ini dia yang wajib atas muslim. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu tanpa Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Akhrajahul Imam Ahmad bi isnadin sahihin, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang benar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya sedikit lagi. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan Allah atau hendaknya dia diam. Fal wajibu, ini terakhir nih. Oh, jangan lihat jam, jam enggak lari Alfi. Jam tetap di situ Alfi. Enggak bercanda Alfi. Dikit ini, ya Allah, gampang sekali ini. Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadaru, ya. Minal halfi bi ghairillahi. Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, maka wajib atas setiap muslim dan muslimah al-hadar, berhati-hati, minal halfi, dari bersumpah dengan selain Allah, wa antakuna imanuhum kulluha billahi wahdahu, dan menjadi keimanan mereka semuanya kepada Allah SWT semata. Insyaallah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.